Ketika putra mahkota palsu mengusirku dari keluarga kaya, aku menepuk pundaknya dan berkata, "Adik, aku berterima kasih kepada 8 generasi leluhurmu." Ketika putra mahkota yang asli ditemukan, seluruh keluarga menatapnya dengan seksama. Mereka semua menunggu. Menunggu aku membuat keributan, menunggu aku membanting meja, menunggu aku, putra mahkota palsu ini. Menangis dan memohon agar mereka tidak mengusirku. Tapi aku langsung mengeluarkan paksa 4 koper yang sudah dikemas, membungkuk di tempat. Pokoknya, aku bisa pergi. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Putra mahkota yang baru saja diakui itu langsung tercengang. Kakak bertanya dengan cemas, apakah kamu tidak membenciku? Aku menepuk pundaknya sambil tersenyum sangat cerah. Benci? Ayah, tahukah kamu aturan keluarga ini? Bangun jam 3 pagi, lari pagi tepat jam 4, jam 7 malam sudah harus di rumah. Jam 8 rapat keluarga tidak boleh diganggu-gugat. Harus membaca laporan keuangan setiap hari, belajar investasi keuangan. Setiap sen yang dikeluarkan harus dilaporkan dan disetujui. Bahkan makan pun harus ditimbang per gram. Ingin mengejar seorang gadis, harus mengajak mereka untuk melakukan uji bakteri anaerob terlebih dahulu. Sambil berbicara, aku mengagumi wajah putra mahkota sejati yang berangsur-angsur memucat, tanpa warna. Kemudian aku melambaikan tangan dengan gagah, berbalik dan pergi. Dalam hati aku bersorak gembira. Klub malam, model muda. Jiang Bai datang, tapi sedetik kemudian, aku langsung ketakutan hingga tanganku gemetar. Karakter dalam game langsung mati. Tuan Muda Jiang, Tuan Besar memerintahkan Anda untuk segera kembali ke rumah utama. Aku langsung duduk tegak. Pandanganku melirik tanggal di sudut kanan bawah komputer. Hatiku terkejut. Mungkinkah hal itu benar-benar terjadi? Ya, nada Paman Chen terdengar sangat berat. Dia berkata, hasil tes DNA Jiang Bai sudah keluar. Tuan Besar sudah mengirim iring-iringan mobil untuk menjemputmu. Aku langsung melompat dari kursi kantor dan membuat Keqiang yang duduk di sebelah, yang masih asyik bermain game. Terkejut, dia membelalakan matanya dan bertanya, Xiao Bai, apakah kamu memenangkan lotre dan sangat gembira? Aku menjawab, lebih menyenangkan daripada memenangkan lotre. Aku dengan cepat mematikan komputer dan dengan santai memasukkan kaktus kecil di meja kantor. Ke dalam saku celanaku. Aku mengumumkan dengan lantang, akhirnya aku bebas. Keqiang tampak bingung. Bukannya, kenapa kamu mencuri tanaman hijau perusahaan? Saya bilang, membesarkan selama 3 tahun, apakah ada perasaan? Setengah jam kemudian, saya berdiri di depan gerbang villa keluarga Jiang dan menarik napas dalam-dalam. Terakhir kalinya, Jiang Bai, mainkan adegan terakhir ini dengan baik. Kamu akan benar-benar terbebas dari penderitaan. Aku mendorong pintu terbuka, suasana di ruang tamu. Begitu berat hingga bisa mengembunkan air. Ayahku, ibuku, adik perempuanku, 3 orang duduk di sofa kulit, membentuk segitiga yang sempurna. Segitiga adalah yang paling stabil. Ayah, ibu, adik, aku menyapa mereka satu persatu. Pandanganku menyapu laporan tes DNA di Bucaji, di permukaan tidak menunjukkan apa-apa, tetapi hatiku sudah berbunga-bunga. Berpikir mobil bagus mana yang harus kukendarai saat kabur malam ini. Ayahku sama sekali tidak menyadari kegembiraan di mataku. Dia juga berdeham dan batuk taktis. Xiao Bai. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Aku sama sekali tidak memberinya kesempatan. Langsung merebut perkataannya, aku tahu, aku adalah tuan muda palsu yang diadopsi oleh keluarga Jiang. Tuan muda yang asli sudah ditemukan dan akan segera pulang, kan? Di mana orangnya? Aku pergi menjemputnya di pintu. Aula yang kosong itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ekspresi seluruh keluarga seperti menelan lalat. Adikku menatapku. Kak, kamu baik-baik saja? Apakah kamu gila karena syok? Dia berhenti sejenak. Lalu berkata, lihatlah penampilanmu yang acuh tak acuh, sebenarnya hatimu sudah meledak karena marah, kan? Jangan berakting lagi. Ibuku juga ikut menimpali. Xiao Bai. Ibu tahu kamu sedih. Aku mengangkat tanganku untuk menyela mereka. Hentikan. Aku sekarang sangat baik. Aku kemudian bertanya. Kapan dia tiba? Perlu bantuanku untuk mendekorasi kamarnya? Ayahku mengerutkan kening dan berkata, Xiao Bai. Kamu benar-benar tidak sedih sama sekali? Ayah masih menganggapmu sebagai putra kandung. Aku langsung memotongnya. Mengapa harus sedih? Aku bahagia untuk diriku sendiri. Bukankah lebih baik memiliki adik laki-laki lagi? 3 pasang mata penuh keraguan menyapu tubuhku. Jelas, satu kata pun tidak berhasil. Dalam bayangan mereka, aku seharusnya sudah menggunakan ganja sekarang. Ayo marah di meja dulu, lalu berbalik di tempat. Mereka bahkan sudah merencanakannya. Setelah emosiku stabil, biarkan Jiang Hei masuk. Adik perempuanku mengingatkan dengan suara pelan di samping. Setelah Jiang Hei kembali, identitasmu, Jiang Sui sengaja memprovokasiku. Satu-satunya yang kuharapkan adalah aku segera menjadi gila. Sayangnya, aku menampar wajahku dengan tatapan kosong. Aku tidak mau terpancing.
Tidak ada yang bisa memanfaatkanku karena aku tidak berguna. Jiang Sui mencibir, bertahanlah. Setelah selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada kepala pelayan seperti anak sekolah dasar yang sedang berdemonstrasi. Kepala pelayan segera memimpin seorang anak laki-laki kurus masuk. Anak laki-laki itu tampak gugup, menundukkan kepalanya dan membungkukkan dadanya. Dia tampak ketakutan, seolah-olah siap menghadapi badai kapan saja. Saat aku melihat wajahnya dengan jelas, akhirnya aku mengerti mengapa keluargaku tiba-tiba menemukan tuan muda yang sebenarnya. Ini bukan hanya mirip, meskipun tidak persis sama, itu persis seperti ayahku. Aku maju selangkah, tatapan semua orang langsung waspada. Menyapu bolak-balik antara aku dan dia. Aku sengaja ingin mempermainkan mereka, jadi aku sengaja memasang wajah muram ini. Berjalan sangat lambat, lalu di tengah tatapan ngeri semua orang, aku tiba-tiba mengangkat tanganku dan menepuk bahunya dengan keras, berkata, "Selamat datang di rumah, adik." Seluruh tubuh Jiang Hei membeku. Matanya melotot dan dia bertanya dengan tergagap, Kamu tidak membenciku? Akulah yang merebut posisimu." Aku tertawa. "Membencimu? Bercanda. Aku berterima kasih padamu karena belum terlambat." Begitu aku selesai berbicara, tangisan bernada tinggi rendah tiba-tiba meledak di belakangku. Ibuku menangis seperti pemeran utama wanita dalam drama melodrama dan memeluk Jiang Hei. Dia menangis dan berteriak, "Anakku, kamu telah menderita." Sudut mulutku berkedut dan aku diam-diam bergeser 2 langkah ke samping untuk ayah dan adik perempuanku. Setelah memberi ruang, dengan cepat, mereka berempat berpelukan. Pemandangan itu benar-benar seperti drama keluarga di jam tayang utama. Aku berdiri di samping, melihat mereka menunjukkan perasaan yang tulus. Hal pertama yang kulakukan adalah membuang 2 buku, Jalan Menuju Pewarisan Kekayaan, dan Pengembangan Diri Generasi Kedua Kaya, di samping tempat tidur ke tempat sampah. Mungkin sekitar 20 menit, aku sudah muncul di tangga sambil menyeret 4 koper besar. Ekspresi seluruh keluarga langsung membeku. Benar-benar pemandangan yang menarik. Ayahku pertama kali berteriak, "Jiang Bai, apa yang akan kamu lakukan? Menggeledah rumah?" Aku menjawab, "Bukankah aku sedang memberi tempat untuk Jiang He?" Jiang He yang melakukan hal besar itu, si bocah ingusan. Jiang He berkata, "Kak, kamu tidak perlu." Melihat ekspresinya yang canggung, aku dengan tenang menepuk punggungnya dan berkata, "Ayah, kamu peraturan keluarga yang kecil." Dia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku mulai menghitung dengan jari, bangun jam 5 pagi, lari pagi jam 6. Jam 8 malam jam malam, jam 9 rapat keluarga, setiap hari harus membaca Financial Times. Belajar investasi keuangan, negosiasi bisnis, 8 bahasa. Pengeluaran harus disetujui, makan harus ditimbang. Ada yang tidak beres. Ingat ketika aku berusia 18 tahun, aku akhirnya mengajak Dewi berkencan, tetapi keluarga bersikeras agar dia melakukan pemeriksaan seluruh tubuh terlebih dahulu. Itu benar-benar membuat gadis itu takut dan pindah sekolah. Wajah Jiang He terlihat pucat dengan mata telanjang. Dia dengan susah payah menoleh untuk melihat orang tuaku. Ibuku dengan cepat memotong perkataanku, "Jiang Bai, jangan menakut-nakuti di sini." Aku menakut-nakuti, ini hanyalah rutinitasku sehari-hari. Adikku yang bereaksi paling cepat. Dia pertama kali menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya kepadaku, "Kamu berencana pergi kemana?" Aku tertawa, menjadi orang biasa. Tatapannya padaku seperti melihat hantu. Dia mencibirku dengan jijik, "Omong kosong. Siapa yang tidak mengenalmu? Melakukan apapun tidak berhasil, makan adalah nomor 1. Meninggalkan keluarga Jiang, kamu akan kelaparan." Aku berhenti dan memberinya senyum misterius. Berkata, "Adik, coba tebak. Berapa banyak uang pribadi yang telah kukumpulkan diam-diam selama bertahun-tahun?" Aku tiba-tiba menarik tangannya, menepuknya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jiang Yi, mulai sekarang, kaulah satu-satunya harapan keluarga Jiang." Setelah berbicara, aku melambaikan tangan dengan bebas dan mendorong koperku. Tanpa menoleh ke belakang, aku berjalan keluar dari gerbang keluarga Jiang, berteriak, "Semoga berhasil." Model klub malam, aku datang, di luar gerbang villa. Saudaraku, Hikiang, sedang mengendarai Hummernya menungguku. Begitu dia melihat 4 koper besar barang bawaanku, rahangnya hampir jatuh ke tanah. Dia bertanya dengan kaget, "Jiang Bai, kamu membunuh seseorang?" Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengannya. Aku segera membuka bagasi. Aku memasukkan semua barang bawaan ke dalam, lalu dengan panik memasang sabuk pengaman dan mendesak, "Cepat, cepat, nyalakan mobil sebelum mereka mengejar kita." Hikiang menggigit bibirnya. Akhirnya, dia masuk ke mobil dan menginjak pedal gas. Diiringi deru mesin, aku melirik terakhir ke perkebunan keluarga Jiang tempat aku tinggal selama lebih dari 20 tahun. Aku tertawa terbahak-bahak seperti penjahat dan berteriak, "Aku, Jiang Bai, akhirnya bebas." Detik berikutnya, raungan marah ayahku datang dari belakang. "Dasar anak nakal, berhenti di situ. Cepat hentikan dia."
Dia membongkar berangkas saya, celengan saya selama 30 tahun. Uang hasil kerja kerasku. Setelah memahami seluk-beluknya, Hikiang menghela napas panjang. Dia bertanya, lalu apa selanjutnya? Kemana kita harus pergi untuk merayakannya? Kata-kata Hikiang mengingatkanku. Perayaan. Benar. Acara yang begitu menggembirakan harus dirayakan dengan baik. Aku menggosok-gosok tanganku dengan gembira. Aku mengeluarkan 100 hal yang harus dilakukan setelah meninggalkan keluarga Jiang, yang sudah lama tertulis di catatan ponselku. Aku mengumumkan dengan penuh semangat, perhentian pertama, tahu bau. Perhentian kedua, mie luosi fen. Perhentian ketiga, barbecue laobing. Bagaimanapun, aku benar-benar lapar. Angin dari luar jendela mobil berdesir kencang, aku menurunkan jendela sampai habis. Berteriak ke langit malam, apa artinya aturan? Persetan dengan semuanya. Mulai sekarang aku akan hidup mewah, klub malam dan model muda. Mari kita lihat siapa yang berani mengaturku. Siapa lagi? Hikiang tampak tak berdaya. Sudah cukup. Orang yang bahkan belum pernah menggandeng tangan seorang gadis pun, tapi kamu berpura-pura. Dia berhenti sejenak. Dan menambahkan dengan makna yang dalam. Lagi pula, apakah menurutmu Lin Wanyu itu mudah? Aku langsung tersedak, dan kesombonganku langsung meredup setengahnya. 3 kata, Lin Wanyu, seperti sumber air es yang disiramkan langsung ke kepalaku. Melihat aku terdiam, Hikiang mendecakkan lidahnya dan bertanya, kenapa? Kamu takut? Takut? Aku menarik sudut bibirku dan berkata, bukannya aku takut. Pernikahan bisnis ini adalah pertukaran kepentingan inti kedua keluarga, jadi pasti harus anak kandung. Aku ini siapa? Lebih baik tahu diri dan menjauh secara proaktif. Hikiang tertawa. Jangan pura-pura, kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Lin Wanyu, aku memotong perkataannya. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku menggelengkan kepala. Ini hanya pernikahan bisnis, keluarga Lin tidak peduli. Target pernikahan adalah Jiang Bai, Jiang Fei, atau bahkan Jiang Su, asalkan keluarga Jiang. Sekarang, selain beberapa puluh juta tabungan, bisa dibilang aku tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin Lin Wanyu masih menyukaiku? Mengapa kebahagiaan selalu seperti berjalan di atas es tipis? Hatiku sakit. Dulu adalah istri. Mulai sekarang akan menjadi adik ipar. Keesokan siangnya setelah mabuk berat, aku bangun dari tempat tidur dengan kepala seperti ditabrak. 10 truk menabrak kepalaku, dengan linglung. Sinar matahari di luar jendela sangat bagus. Aku menyipitkan mata dan melihat ponselku. Jam 1:30 siang. Oke. Sarapan dan makan siang langsung terlewatkan. Benar-benar diriku. Ponselku penuh dengan pesan dari Hikiang. Ada pesan dari tadi malam, Jiang Bai, kamu benar-benar mabuk berat. Sadarlah, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ada juga pesan dari pagi ini. Bagaimana, bro? Bagaimana kencan tadi malam dengan Lin Wanyu? Jangan terlalu berterima kasih padaku. Tahukah kamu meminjam tubuh orang lain? Bukan 1 atau 2 hari. Wajar jika tidak bisa menahan diri. Lin Wanyu apa? Lin Wanyu dari mana? Aku memijat pelipisku, berusaha keras menggali petunjuk dari ingatan yang terputus. Tapi selain bubur di otakku, tidak ada apapun. Aku terus melihat ke bawah. Melihat sebuah video. Saat aku membukanya, aku hampir melempar ponselku. Di video itu, wajahku merah berseri dan penuh semangat. Satu kaki menginjak bangku plastik, menatap langit berbintang dengan sudut 45 derajat, dan langsung melepas jaketku. Terharu. Hikiang, ingat ini. Cinta akan mengkhianatimu, tapi roti keledai tidak mahal. Hikiang dengan enggan mengambil jaketku. Ingin memakaikannya padaku. Aku meronta-ronta, tapi dia masih memaksaku memakainya. Aku mengeluh dengan wajah sedih. Hikiang, kau benar-benar menyakitiku. Kau benar-benar menyakitiku. Nada bicara Hikiang penuh dengan jijik. Bicaralah seperti manusia. Aku menghela napas dalam-dalam. Sebuah tangan perlahan mengeluarkan topi koki dari saku dan dengan sungguh-sungguh memakainya di kepala. Dengan nada yang sangat hikmat, aku berkata, Jiang Bai yang dulu sudah mati. Sekarang yang berdiri di depanmu adalah keledai Taizong Jiang Bai, penjina keledai yang menegangkan. Cepat atau lambat, aku akan mendominasi dunia keledai. Menjadi pria yang membuatmu mengantre selama 3 jam dan tetap tidak bisa membeli roti keledai andalan. Selera humor Hikiang terlalu rendah. Dia langsung tertawa sampai meja sebelah. Kameranya bergetar seperti Parkinson. Hahaha. Dasar kau ini 2B. Tunggu. Suaranya tiba-tiba berhenti di video. Kau menyentuhku beberapa kali. Aku rugi sedikit, oke? Berkata tanpa menoleh ke belakang. Ingin menipuku lagi? Terakhir kali kita pergi ke KTV, kau menggunakan trik ini untuk membujukku. Baiklah, cepat pesan 2 makanan acuh tak acuh untukku, maka aku akan mengampuni dosamu karena menipuku. Tapi detik berikutnya, aku di video membeku. Karena di kamera, sebuah tangan putih diletakkan di bahuku. Aku menoleh dengan sempoyongan. Langsung berhadapan dengan sepasang mata yang familiar,
mengenakan kacamata dengan sedikit ketidakberdayaan. Itu Lin Wanyu. Lin Wanyu mengenakan gaun Prancis dengan pinggang yang ketat, memancarkan keanggunan tambahan yang mengakomodasi, sangat tidak sesuai dengan suasana barbecue. Sementara aku duduk di bangku plastik, kepalaku berkeringat. Bersendawa dengan bau alkohol, udara membeku pada saat itu. Aku di video. Jelas sudah kehilangan akal sehat, malah menyeringai dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Berkata, gadis yang kau pesan di sini, kenapa sangat mirip istriku? Aku dengan kesal mendekat ke Lin Wanyu, menatapnya dengan mata berbinar, dan menambahkan. Tapi kenapa gadis ini sangat dingin, tidak bisa tersenyum sama sekali. Di video, kedua tanganku mencubit pipinya dengan keras dan menariknya ke atas, memaksanya untuk tersenyum. Lipstik Lin Wanyu semuanya berantakan, mata dinginnya yang biasa membelalak lebar, bulu matanya bergetar tanpa henti. Layar menjadi hitam di sana. Aku benar-benar tercengang. Ponselku terbanting ke tempat tidur. Aku meluncur dari tempat tidur ke lantai, menutupi wajahku dengan kedua tangan, dan mengeluarkan jeritan putus asa. Bunuh saja aku. Saat aku merencanakan bagaimana caranya agar tidak malu. Saat meninggalkan planet ini, ponsel berdering. 3 karakter besar, Lin Wanyu, muncul di layar. Dengan panik aku menekan tombol jawab, suaraku melayang. Halo, halo. Suaranya yang agak serak terdengar dari telepon, seolah membawa sedikit senyum yang tak bisa disembunyikan. Dia bertanya padaku. Sudah bangun? Aku dengan tergagap berkata, sudah bangun. Bangun? Seluruh tubuhku sangat pengecut. Dia bertanya lagi. Kepalamu sakit? Aku menjawab, lumayan. Dia berdeham dan berkata, dapur ada di lantai 2 rumahku. Bibi sudah menyiapkan sup penawar mabuk untukmu. Lantai 2 rumahnya? Otakku berdengung. Baru kemudian aku mulai melihat sekeliling. Kamar yang benar-benar asing, dekorasi mewah serba putih. Sial, bukankah ini kamar tidur Lin Wanyu? Aku berseru. Tunggu, kenapa aku bisa berada di rumahmu? Di seberang sana hening selama beberapa detik. Kemudian terdengar dengusan kesal. Dia berkata, kau terlalu banyak minum tadi malam. Kau muntahi seluruh tubuhku. Tubuhmu sendiri juga berantakan. Aku ingin mengantarmu kembali ke rumah Jiang. Kau mati-matian memeluk telepon dan berkata padanya, bunuh dia, biarkan dia memukulmu sampai mati dan jangan kembali. Akhirnya dia memeluknya dan bersikeras untuk kawin lari, dan bertanya apakah aku setuju atau tidak. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia berkata, sepertinya ada sesuatu yang mendesak di pihak Hizang. Dia mengambil kunci mobil dan pergi. Sepertinya dia telah membuat tekad yang besar. Dia melanjutkan. Jadi, aku tidak punya pilihan lain selain membawamu kembali ke rumahku. Jari-jari kakiku sudah menggali apartemen 3 kamar tidur di tanah. Aku menggaruk rambutku. Bertanya, aku seharusnya tidak melakukan sesuatu yang keterlaluan, kan? Dia menjawab, kau sama sekali tidak ingat kejadian semalam? Kau tadi malam padaku. Nadanya terdengar tidak percaya, tapi di tengah kalimat, dia menelannya kembali. Detak jantungku langsung melonjak menjadi 180. Terlintas di benakku. 10.000 adegan yang tidak bisa disiarkan. Tidak mungkin, aku sudah kelewatan batas. Jiang Bai, dia calon adik iparmu. Kau benar-benar binatang. Kau bahkan lebih buruk dari binatang. Aku segera menimpali, ingat. Hanya saja, mungkin aku tidak ingat sejelas itu. Aku berdeham 2 kali. Aku ingin menutupi fakta bahwa aku ingin melupakan segalanya. Terdengar suara jari mengetuk meja dengan lembut dari gagang telepon. Suara itu terus-menerus mengetuk sarafku yang tegang. Setelah beberapa saat, terdengar suara dari ujung telepon. Desahan yang hampir tidak terdengar. Jiang Bai. Aku menjawab seperti refleks terkondisi saat guru memanggil nama, dan aku berdiri tegak. Lin Wanyu berkata, kau bilang kemarin. Dia berhenti sejenak. Kau ingin membuka toko roti daging keledai bakar. Hatiku berdebar kencang. Aku menjawab, iya. Dia bertanya, apakah kau ingin aku membantu? Aku dengan cepat melambaikan tangan. Aku bisa menangani bisnis kecil ini sendirian. Aku bilang, sungguh tidak perlu. Aku punya uang. Nona Lin, sering-seringlah berkunjung di masa depan. Itu adalah dukungan terbesarku. Dia menyetujuinya dengan sangat mudah. Baik, dia juga berkata, pada hari pembukaanmu. Aku pasti datang untuk mendukungmu. Mataku langsung berbinar. Ini seperti dewa kekayaan yang berjalan. Di ujung telepon, Lin Wanyu sepertinya tertawa kecil padaku. Ada sedikit kebahagiaan dalam suaranya, samar-samar, tapi tepat ketika aku berpikir, panggilan ini akan berakhir, dia tiba-tiba berkata tanpa peringatan, jika aku bilang aku bersedia. Hah? Wajahku penuh tanda tanya. Dia berkata, tidak apa-apa. Suaranya kembali menjadi ejekan dingin seperti biasanya. Fluktuasi sesaat tadi sepertinya hanya ilusiku. Dia berkata, kamu istirahat yang baik. Setelah telepon ditutup, layar ponsel masih menyala. Di bilah notifikasi,
Dengan tenang ada permintaan pertemanan, Jiang Bai meminta untuk menambahkanmu sebagai teman. Foto profil WeChat adalah kucing gemuk oranye yang sedang berbaring. Aku mengeklik setuju, dan pihak lain mengirimkan pesan suara ratapan sedih dalam hitungan detik. Kak, aku benar-benar berlutut padamu. Ternyata kamu hidup begitu keras selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa melewatinya? Aku meremas ponsel dan tenggelam dalam pikiran. Bagaimana aku bisa melewatinya? Tentu saja karena aku pergi. Tapi karena kamu sudah bertanya seperti itu. Aku hanya bisa mengatakan, maaf, harus. Aku membalas 4 kata. Cukup punya tangan. Jiang Bai sepertinya tersulut oleh kata-kataku. Dia membalas, kalau begitu aku juga ingin belajar darimu, aku pasti akan bertahan. Di belakangnya, ada juga emotikon menyemangati. Aku membalas dengan emotikon jempol dan bertanya dengan santai. Lusa toko saya buka, mau datang dan bermain, roti daging keledai. Bisa makan sepuasnya, rasa apapun yang kamu mau. Jiang Bai jelas tersentuh. Dia berkata, Kak, saya kuliah jurusan periklanan. Aku harus menulis artikel promosi untukmu, mempromosikan filmmu dengan baik, anggap saja sebagai balas budi. Juga roti daging keledaimu. Semangatnya seperti anak kecil. Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku tidak memasukkan masalah ini ke dalam hati. Sampai hari pembukaan, aku baru menyadari bahwa aku telah meremehkan pengaruh adikku ini. Matahari pagi baru saja masuk ke jendela, antrean di depan toko sudah sangat panjang. Sekelompok anak muda memegang ponsel dan mengambil gambar pintu tokoku dengan panik. Seseorang berkata bahwa itu benar-benar rekomendasi toko oleh Daju. Aku datang setelah melihat postingannya. Rasa, LV Huo, ini terlalu enak. Aku juga ingin merekomendasikannya kepada pengikutku. Ada juga yang berkata, LV Huo, ini sangat enak sampai ingin menangis. Aku akan mengatakannya 10.000 kali. Orang Hebei tidak bisa hidup tanpa LV Huo. Sama seperti Barat tidak bisa hidup tanpa Yerusalem. Pembayaran WeChat masuk sebesar 12 yuan. Pembayaran WeChat masuk sebesar 23 yuan. Nada dari notifikasi pembayaran masuk berdering tanpa henti. Sungguh musik surgawi. Sudut mulutku hampir sejajar dengan matahari. Tidak kusangka. Bos besar ada di sekitarku. Jiang Bai memiliki akun, penjelajah toko, dengan 200.000 pengikut di platform media sosial. Bahkan orang tuaku tidak tahu tentang ini. Sambil menghitung uang, aku memarahi diriku sendiri dalam hati. Jiang Bai, adik yang begitu baik. Kau masih mengincar istrinya? Apakah kau manusia? Jam 6 sore. Kerumunan akhirnya surut. Aku sedang menghitung pendapatan hari itu, bel pintu berdering lagi. Kami sudah tutup hari ini. Aku mendongak, kata-kata itu langsung tercekat di tenggorokanku. Lin Wanyu berdiri di pintu mengenakan mantel berwarna krem. Ferrari merah di belakangnya. Berkilauan dengan cahaya keemasan paling mencolok di bawah matahari terbenam. Dia hanya berdiri di sana. Aku seolah bisa mendengar uang berbicara. Pantas saja dia wanita yang aku incar. Penampilannya sungguh berbeda. Dia berjalan ke arahku, menatapku lurus, sepertinya sedikit tidak mengerti. Dia berkata, dulu di keluarga Jiang, aku tidak pernah melihatmu sebahagia ini. Aku pikir kau membuka toko karena tidak punya pilihan lain. Aku dengan riang menghitung uang di tanganku. Berkata, Nona Lin, kau tidak mengerti ini. Jika semua orang menjadi tuan muda dan bos besar, lalu siapa yang akan membuat El Ferro Huo Xiao yang harum dan renyah ini? Selain itu, di dunia ini, harus ada orang yang berperan sebagai orang biasa, tanpa badai besar, dan tanpa pengalaman yang mendebarkan. Hanya menjadi karakter kecil biasa yang tidak bersaing dan tidak merebut. Setelah mendengarkan, Lin Wanyu mengatupkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa, matanya menyapu dapur belakang yang kosong. Suaranya mengandung kekecewaan, dalam perjalanan ke sini, aku melihat seseorang membawa komputer dan barang-barangmu. Tertawa sangat cerah. Aku pikir rasanya pasti sangat enak. Dia berhenti sejenak, suaranya semakin serak, sayang sekali aku terlambat. Maaf, sepertinya aku selalu tidak bisa berada di sisimu di waktu yang tepat. Tidak terlambat. Aku memotongnya, segera dari bawah meja. Mengambil tas yang sudah disiapkan, sambil tersenyum berkata, kejutan. Khusus kusiapkan satu untukmu, terkejut tidak disangka bukan? Saat melihat El Ferro Huo Xiao, Lin Wanyu seperti diselamatkan, terpaku di tempatnya. Cahaya senja masuk melalui jendela kaca, kulihat mata indahnya sedikit demi sedikit bersinar. Seperti kembang api yang tiba-tiba meledak di langit malam. Dia bertanya, kau menungguku? Aku menjawab, tentu saja, lagi pula kau adalah. Aku menelan kembali kata-kata jujur yang hampir keluar dari mulutku, yang seharusnya kulakukan. Teman baik. Kalau dulu, aku pasti akan dengan percaya diri berkata, kau adalah wanita yang kusukai. Kadang-kadang, aku bahkan dengan paksa mengangkat dagunya. Dengan suara rendah menambahkan, wanita, kau bermain api. Lebih baik melihat telinganya memerah baru berhenti. Tapi sekarang tidak bisa, aku bukan lagi tuan muda kaya.
Kendala, setara, berarti aku dan dia tidak mungkin lagi. Aku menekan ujung hidungku yang terasa perih. Ya Tuhan, bisakah kau memberiku istri yang seksi lagi? Sialan. Lin Wanyu dengan lembut menerimanya, makannya sangat perlahan. Setelah aku selesai dengan pekerjaanku, baru menyadari, dia sudah pergi entah sejak kapan, hanya meninggalkan piring makan yang bersih. Membuktikan dia pernah datang. Tiba-tiba ponsel berdering, di layar muncul pemberitahuan transfer. Alipay menerima 10.000 yuan. Kemudian ada pesan singkat, yang isinya. Enak sekali, uang ini kuanggap sebagai isi ulang. Besok perusahaan mengadakan team building. Ayah menyuruhku memesan makanan, aku ingin memesan 500 LV huo. Sial. Aku memegang ponsel di toko, dengan gembira berputar-putar, mengangkat tangan dan berseru. Kekayaan besar akhirnya giliranku. Jika bisnis ini berhasil, tidak hanya bisa menghasilkan banyak uang, tetapi juga bisa memanfaatkan momentum grup Lin untuk mempromosikan nama. Tunggu, aku tiba-tiba membeku. 500 buah. Hanya aku sendiri, itu berarti dari pagi sampai malam. Aku membalas pesannya. Nona Lin, apakah ini sudah Anda diskusikan dengan ayah Anda? Bukankah 500 buah terlalu banyak? Bahkan keledai di tim produksi tidak bekerja sekeras ini. Ding-ding, suara surgawi lainnya. Pembayaran melalui Alipay, 20.000 yuan, catatan transfer. Uang lembur. Aku langsung menghapus semua kata yang sudah aku ketik di kotak dialog dan dengan cepat mengetik ulang. Keledai kecil menerima, menjamin penyelesaian tugas. Ini benar-benar bukan salahku. Salahkan saja Lin Wanyu karena memberi terlalu banyak. Api ubi bakar di mulut Gang Sunset dengan keras kepala menggantung di langit. Menyebarkan sedikit panas terakhir. Ketika aku menyerahkan badge terakhir pengiriman ke penjaga toko, aku merasa seluruh tubuhku kosong. Jiwaku melayang di luar. Aku berbaring di meja operasi, seperti ikan asin tanpa impian. Bahkan jari-jari terus bekerja tanpa henti selama 12 jam, 500 tugas keledai. Jika keledai dari tim produksi datang, mereka pasti akan menggelengkan kepala. Sebuah pesan masuk ke ponselku. Gigiku sakit. Menggigit sesuatu yang asin membuatku merasa sangat tidak bersemangat, dengan eksistensi yang rendah. Aku bahkan lupa bahwa aku belum dikeluarkan. Seorang wanita berkata di grup, lucu sekali, saudara-saudaraku. Apakah kalian melihat anak keluarga Jiang yang baru ditemukan itu? Tadi datang dan langsung berbicara besar. Aku hanya memutar mata padanya, dan dia langsung menjadi sangat gugup, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, sepanjang perjamuan hanya tahu menunduk dan makan. Orang tidak berguna seperti ini. Layak menjadi pewaris keluarga Jiang? Orang lain membalas, meskipun Jiang Bai juga tidak bagus. Setidaknya dia tahu sedikit Brazilian Jiu-Jitsu, masih lumayan. Aku langsung terdiam. Ya ampun, apakah orang-orang ini menganggapku tidak ada? Aku menekan tombol suara. Dan berkata dengan nada dingin, sekadar mengingatkan, aku masih di grup ini. Setelah selesai berbicara, aku merasa itu belum cukup dan menambahkan, siapapun yang berani mengatakan aku hidup dengan baik lagi, aku akan membuatnya keluar secara horizontal. Setelah aku mengirim pesan ini, grup itu langsung terdiam selama beberapa saat. Tetapi segera seseorang muncul. Sial, kenapa Jiang Bai masih di grup ini? Siapa yang memasukkannya? Kenapa belum dikeluarkan? Bei Yun Tao. Apakah anak nakalmu yang memainkannya? Fang Yuan mengetik Hai Yuan. Mohon Chang Tian mengubah bagian tengahnya. Orang itu berkata, itu sakit perut, toh bukan aku. Minta suku King Tang untuk suku cadang. Saya baru saja bergabung dengan obrolan grup. Orang idiot mengirim pesan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, jangan panik semuanya, aku akan menendangnya keluar. Sebelum ditendang keluar dari grup, aku menatap layar ponsel, kata-kata mereka mengejek Jiang Bai. Amarahku melonjak. Jika aku ada di sana, dia tidak akan menderita penghinaan seperti itu. Orang tua memaksanya untuk menghadiri perjamuan semacam ini, tetapi sama sekali tidak pernah berpikir bahwa dia sama sekali tidak cocok dengan lingkaran itu. Mereka hanya menggunakan standar mereka sendiri untuk membentuk ahli waris ideal di hati mereka. 15 menit kemudian, mobilku berhenti di depan pintu hotel. Pintu putar mencerminkan wajahku yang terburu-buru. Aku melewati kerumunan dan mencari kemana-mana. Segera aku menemukan Jiang Bai. Namun sedetik kemudian, kakiku seperti terpaku di tanah. Karena yang berdiri di depannya adalah Lin Wanyu. Ketika dia sedikit mengangkat kepalanya untuk mendengarkan orang berbicara, matanya tampak sangat jernih, sungguh pemandangan yang indah. Aku langsung mengenalinya. Bukankah ini istriku yang sudah lama hilang? Ah, tidak benar. Aku ingat, dia akan menjadi adik iparku di masa depan. Aku dan dia paling banter adalah saudara. Saudara adalah saudara. Saudara tidak bisa menjadi istri. Jika menjadi istri, kamu tidak akan pernah bisa menepuk bahu saudaramu dengan jujur lagi, dan membawanya untuk bertualang bersama. Jika menjadi istri, kalian hanya bisa duduk bersama di malam hari di dalam selimut, dan masuk ke dalam sarang keinginan dan cinta yang hangat. Jadi saudara hanya bisa menjadi istri. Oh, tidak. Maksudku,
Jadi istri hanya bisa menjadi saudara. Maaf, maksudku. Saudaraku, kamu sangat harum. Ah, bukan. Sudahlah, dalam situasi saat ini, jika mantan tunanganku datang, hanya akan membuat adegan itu semakin canggung. Aku menyapu sekeliling dan menemukan partisi di area makanan penutup tidak jauh dari sana. Tepat untuk menghalangi sosok. Sempurna untuk mendengar dengan jelas percakapan di sana. Aku segera menyelinap mendekat. Saat melewati pelayan, aku juga mengambil sepotong buah secara diam-diam. Aku terus bergumam dalam hati. Selama aku cukup tenang, aku adalah pot tanaman hijau. Tidak ada yang akan memperhatikanku. Suara Lin Wanyu tiba-tiba terdengar. Terdengar sangat jelas. Paman, bukankah Paman bilang Jiang Bai akan datang hari ini? Nada bicara ayahku sangat canggung. Dia menjelaskan, anak itu menghilang sepanjang hari. Sudah berhari-hari dia tidak kelihatan, benar-benar membuat khawatir. Dia menambahkan, sebelumnya aku bilang anakku akan datang, maksudku Jiang Bai. Nada bicara Lin Wanyu jelas sedikit kecewa. Dia berkata dengan kaku, baiklah, kalau tidak ada lagi. Aku permisi dulu. Tunggu. Ayahku menghentikannya. Kamu juga tahu situasi keluarga kami. Jiang Bai bukan anak kandung kami. Jika kamu keberatan, kamu bisa menggantinya. Ayahku tidak menyelesaikan perkataannya. Tapi Lin Wanyu adalah orang yang pintar. Dia tidak perlu menjelaskannya terlalu gamblang. Udara di sekitarnya terasa membeku. Hatiku tiba-tiba terasa sesak, seperti tersumbat kapas. Pengap dan tidak nyaman. Jelas sebelum datang, aku sudah mempersiapkan diri beberapa kali. Tapi ketika benar-benar mendengar kata-kata itu, hatiku masih sangat kesal. Aku menggigit apel dengan keras, melampiaskan kekesalan. Setelah sekitar setengah menit, Lin Wanyu mundur 2 langkah dan berkata dengan nada yang sangat serius. Paman, tetapi setiap kata diucapkan dengan tegas. Aku harap Paman mengerti. Aku tidak harus menikah dengan keluarga Jiang. Selain Jiang Bai, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Aku benar-benar tercengang. Berpegangan pada sekat, jantungku berdebar kencang. Seperti ada ampas apel di sudut mulutku, pikiranku terus berputar-putar seperti lagu yang diputar berulang-ulang. Semuanya adalah kalimat itu. Selain Jiang Bai, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Mendengar kata-kata Lin Wanyu ini, ekspresi wajah orang tuaku sangat rumit. 3 bagian senang, dicampur dengan 3 bagian bangga. Sisa 4 bagian semuanya canggung. Ayahku hanya bisa berkata, syukurlah kalau begitu. Paman terlalu banyak berpikir. Ibuku juga ikut menengahi. Karena begitu, kami tidak akan mengganggu lagi. Aku melihat dengan tercengang. Kecepatan perubahan wajah ini, kalau mengubah uang, harus kabur semalaman. Melihat Lin Wanyu akan berbalik. Aku segera menarik kepalaku. Ketika aku menjulurkan kepala lagi, orang tuaku sudah pergi. Hanya terlihat Jiang Hei berdiri di depan pintu sebuah suite. Aku berencana untuk menghampirinya. Saat aku akan menyapa Jiang Hei, seorang wanita mendahului dan berjalan ke sana. Mereka berdua berbicara singkat, lalu masuk ke kamar satu demi satu. Aku menyipitkan mata. Aku mengenalinya. Itu adalah putri keluarga Li, Li Xia. Keluarga Li juga bisa dibilang keluarga kaya kuno. Namun, sekarang nama mereka terkenal, tetapi kekayaan mereka sudah habis. Sepertinya, dia adalah target perjodohan adikku kali ini. Aku menyelinap ke pintu seperti pencuri. Butler menempel padaku. Sebuah suara wanita yang sombong segera terdengar. Jiang Hei, sejujurnya, aku sama sekali tidak sudi menikah dengan keluargamu. Kalian para kaya baru, di mata kami, bukan apa-apa. Keluarga kami, dari kakeknya kakek, sudah menjadi keluarga kaya. Kami punya koneksi, punya sumber daya. Kalian punya apa? Selain uang, apalagi? Siapa yang tidak tahu bahwa keluarga kalian berjaya karena memanfaatkan momentum, mengandalkan keberuntungan untuk membangun keluarga, dan sejak itu selalu ingin menggunakan pernikahan untuk masuk ke masyarakat kelas atas. Kalian pikir kalian pintar, tapi di mata kami para old money, tidak lebih dari badut yang melompat-lompat, sama seperti orang tuaku. Dia mengubah nada bicaranya. Namun, jika harga yang kalian berikan sesuai, mungkin aku bisa mempertimbangkannya dengan enggan. Aku segera mengeluarkan ponselku dan dengan susah payah membuka pintu sedikit, tetapi melihat Jiang Hei tampak bingung. Dengan jujur dia membantah, tidak bisa dikatakan begitu. Keluarga kalian kekurangan uang. Keluarga kami kekurangan koneksi. Bukankah ini tepat untuk saling membutuhkan? Kamu menjual, aku membeli. Harga sudah disepakati, mengapa harus begitu agresif? Li Xia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Kata-kata ini jelas mengenai titik sakitnya. Wajahnya memerah, dan dia menggerutu sambil menyeringai. Kamu pikir kamu siapa hingga berani berbicara seperti itu padaku? Seorang anak haram yang baru saja diakui. Benar-benar menganggap dirinya sebagai tuan muda. Begitu kata-kata itu selesai, dia mengambil segelas anggur dan menyiramkannya ke wajah Jiang Hei. Ini belum cukup, dia masih ingin maju dan menamparnya. Akibatnya, Jiang Hei tanpa sadar mendorongnya dengan keras,
langsung membuatnya jatuh ke tanah. Kali ini benar-benar membuat sarang lebah marah. Li Xia tertegun selama beberapa detik, ekspresi di wajahnya perlahan-lahan menjadi dingin, tatapannya kejam seperti diracun. Dia mencibir. Lagi pula, orang liar sepertimu yang tumbuh di luar, sifat aslinya sulit. Tidak normal jika aku, wanita cantik yang lemah lembut ini, menarik niat jahatmu. Aku tercengang mendengar itu semua, darah dari tato langsung membanjiri kepalaku. Aku melihat ke kiri dan kanan, meraih alat pemadam api di koridor, dan menarik napas dalam-dalam. Di dalam hati aku membaca slogan tim pembongkaran, 80, 80. Dengan suara keras, HMPH, kunci pintu langsung terpental karena aku pukul. Aku bergegas masuk. Mencengkeram kerah Li Xia, aku mengayunkan lengan dan menamparnya. Aku menunjuknya dan memarahi. Li Xia, kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Aku menatapnya dengan tajam, suaraku sedingin es. Li Xia menutupi wajahnya, menggigit bibirnya dan menjerit, beraninya kau memukulku. Apakah keluarga Jiangmu tidak ingin bergaul lagi? Aku mendengus, yang kupukul adalah jalang sepertimu. Setelah selesai berbicara, aku melambaikan tangan ke arah Jiang He. Jangan hiraukan dia, ayo pergi. Li Xia langsung berteriak, jangan harap ada yang bisa bergerak hari ini, aku akan segera melapor ke polisi. Aku malah tertawa, oke, laporkan saja ke polisi. Kita lihat siapa yang dipercaya polisi setelah mereka datang. Aku mengganti posisi ponsel di tanganku, dan mencibir. Ekspresi jelekmu barusan terhadap Jiang He, aku merekamnya tanpa mengubahnya. Kurekam semuanya, biar semua orang bisa membuka mata dan melihat orang seperti kalian. Seberapa menjijikannya uang lama itu. Ekspresi Li Xia berubah drastis, seperti orang gila. Datang dan rebut ponselku. Namun, detik berikutnya, gadis yang selama ini dicium Li Xia tiba-tiba keluar dari pintu, semua orang tertegun, aku menoleh. Lin Wanyu berdiri di depan pintu, Li Xia langsung lesu, dan memanggil dengan lembut. Wanyu. Lin Wanyu hanya membalas dua kata, minta maaf. Li Xia cemberut dengan tidak puas dan berkata, jelas dia yang mempermalukanku duluan, kenapa aku harus minta maaf? Lin Wanyu menekankan lagi, entah minta maaf, atau mulai besok, kerjasama antara kedua keluarga kita, semuanya akan dihentikan, pilih sendiri. Li Xia menggigit bibirnya saat berbicara. Bisnis keluarga Li yang tersisa hampir seluruhnya bergantung pada keluarga Lin. Jika keluarga Lin menarik diri, keluarga Li tidak akan lama lagi bangkrut. Apakah menundukkan kepala dan meminta maaf? Atau terus merajuk? Jawabannya jelas. Li Xia dengan enggan berbicara. Maaf, hari ini aku sedang tidak enak badan. Aku minta maaf kepada kalian. Tapi, jika bukan karena, aku benar-benar tak bisa berkata-kata. Saat itu, karena keributan kita tadi terlalu besar, di luar pintu sudah ada kerumunan orang. Orang-orang menonton dengan rasa ingin tahu, bahkan ada yang merekam dengan ponsel. Seseorang mulai berkomentar, hari ini benar-benar tidak sia-sia. Jiang Bai merobek Xing Ji sampai mati. Orang lain menimpali, Li Xia ini juga sangat tidak tahu malu. Menggunakan kesuciannya untuk memfitnah orang, bukankah tindakan ini sama saja dengan menutup jalan bagi mereka? Yang benar-benar menjadi korban untuk meminta bantuan, kali ini, reputasi Li Xia benar-benar hancur. Orang tuanya juga berada di antara kerumunan, wajah mereka langsung pucat. Mereka menarik putri mereka. Memarahi, dasar memalukan, besok kau akan kuusir ke luar negeri. Aku akan menganggapmu bukan putriku lagi. Setelah masalah selesai, kerumunan orang yang menonton juga bubar. Setelah pintu kayu yang tebal ditutup, di ruangan itu hanya tersisa aku dan Jiang Bai. Dia menundukkan kepalanya dengan lesu. Duduk di sofa, seluruh tubuhnya lemas. Saat itulah aku menyadari. Seluruh tubuhnya tampak sangat kurus, lingkaran hitam di bawah matanya, wajahnya pucat menakutkan. Dengan penampilan kurang gizi seperti ini, siapa yang percaya kalau ini adalah generasi kedua kaya dari keluarga kaya? Aku menyodoknya dan berbisik mengejeknya, hei. Sekarang kau terlihat seperti adonan yang belum mengembang dengan baik. Kata-kata ini seolah memicu sesuatu. Jiang Bai tersenyum pahit dan menghela napas panjang. Kak, aku benar-benar tidak ingin pulang. Dia melanjutkan, setiap hari aku harus bangun jam 5 pagi untuk lari pagi. Kemudian ada kelas pelatihan khusus satu demi satu. Makanan yang dimakan juga hambar sekali. Minggu lalu aku sangat lapar sampai berkunang-kunang. Saat latihan berkuda, aku langsung jatuh dari kuda. Ayah malah berkata bahwa pewaris keluarga Jiang tidak boleh seperti itu. Dan hari ini, dia menyuruhku keluar untuk berinteraksi dengan lebih banyak orang, tapi aku tidak mengerti seluk-beluknya. Ada beberapa anak orang kaya. Sengaja mencari masalah denganku. Aku selalu terus terang, jadi aku membuat mereka mabuk. Akibatnya, aku dijebak di toilet dan tidak diizinkan keluar. Mereka bahkan memaksaku berlutut dan meminta maaf kepada mereka. Di luar jendela, entah sejak kapan hujan mulai turun. Butir-butir hujan menghantam kaca, mengeluarkan suara tumpul yang membuat orang sulit bernapas. Melihat penampilannya yang putus asa, aku menghela napas dan berkata,
Maaf, ini salahku. Aku hanya sibuk melarikan diri. Meninggalkanmu sendirian di tumpukan itu. Jika aku ada di sana, mereka pasti tidak akan berani begitu sombong. Apakah orang tua tahu tentang ini? Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Setelah selesai berbicara, nadanya menjadi sangat serius. Kak, aku tidak ingin perjodohan. Aku punya pacar. Kami sudah bersama selama 3 tahun. Dia tidak pernah meremehkanku karena aku bisu. Dia memiliki 3 pandangan yang sangat benar. Dia tahu yang benar dan yang salah dan tahu bagaimana menghormati orang. Di hatiku, dia 100 kali lebih baik daripada Nona Bai dan Nona Shen itu. Meskipun keluarganya sangat biasa. Orang tua pasti tidak akan setuju. Tetapi jujur saja, waktu yang aku habiskan dengan pacarku lebih lama daripada waktu yang aku habiskan dengan orang tua. Jadi, jika tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang, aku akan membuat pilihan sendiri. Melihat kerutan di matanya, rasa bersalah di hatiku langsung meledak. Jangan khawatir. Aku langsung menepuk dadaku dan menjamin. Serahkan saja ini padaku. Tetapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, aku berada dalam kesulitan untuk meyakinkan kedua orang tuaku itu. Ayah dan ibu yang keras kepala, kesulitannya sebanding dengan mendaki langit. Kecuali, aku diam-diam mendekat ke arahnya dan berkata, kita harus menggunakan sihir untuk mengalahkan sihir. Setelah mendengarkan seluruh rencanaku, Jiang Wanyun tidak percaya. Kak, apakah cara ini berhasil? Aku mengangguk dengan penuh semangat. Ini satu-satunya cara. Aku menjelaskan kepadanya. Ini seperti ruangan gelap. Kamu ingin membuka jendela di dinding untuk membiarkan cahaya masuk. Semua orang pasti tidak setuju. Tetapi jika kamu mengatakan kamu ingin merobohkan seluruh atap, mereka akan panik ketika mendengarnya. Malah, mereka akan berinisiatif berdiskusi denganmu. Mengatakan membuka jendela pun tidak masalah. Biarkan ayah dan ibu mengalami dulu gelombang jiwa muda. Lalu, datangkan badut yang hidup, dan terakhir datangkan pacar. Tunggu sampai mereka dibombardir habis-habisan hingga mengalami gangguan jiwa. Baru kamu bawa keluar pacar aslimu. Setelah dibandingkan, dia seperti malaikat yang turun dari surga. Sepertinya dia masih sedikit khawatir. Bertanya, bagaimana jika ayah dan ibu melakukan investigasi latar belakang? Jika mereka mengetahui bahwa itu adalah aktor sewaan, semuanya akan berantakan. Aku terkekeh. Tenang saja, orang yang kucari sangat profesional, dijamin asli. Asalkan ayah dan ibu berani melakukan investigasi latar belakang, mereka hanya akan terkejut menemukan bahwa semua yang kita katakan itu benar. Jiang Bai langsung tertawa. Sejak aku mengenalmu beberapa bulan, Kak, aku tahu kamu punya banyak ide buruk. Rumah keluarga Jiang, rencana menantu idaman, ronde. 1. Ayah dan ibu sedang memarahiku kenapa aku tiba-tiba pulang. Pertanyaan belum sempat keluar. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari bawah. Kami bergegas turun dan melihat, ya ampun. Seorang gadis berpakaian minim sedang berpelukan dengan Jiang Bai. Pakaian di lantai berserakan di mana-mana. Melihat akan masuk ke topik utama, aku sangat terkejut. Aku segera berdeham. Baru Jiang Bai mendorongnya menjauh dan dengan canggung memperkenalkan kepada ayah dan ibuku, ini pacarku. Namun, ayah dan ibuku melihat tato besar di lengannya, benar-benar tidak ada keinginan untuk menyapa. Jiwa muda itu tidak sungkan. Berinisiatif membuka mulut, hai, Tianwang Gai Dihu, masyarakat ini sangat rumit. Paman dan bibi, peluk sebentar. Sambil berkata, dia ingin memeluk ayahku. Ayahku ketakutan dan langsung melompat dari tempat duduknya. Berpura-pura meregangkan otot di tempat. Dia tidak menyerah, berbalik dan memeluk ibuku. Ayahku memasang sikap orang tua. Mulai menuangkan teh, minum air, minum air. Jiwa muda itu menerima cangkir teh dan mulai menyanjung, paman terlihat sangat muda. Ayahku menggelengkan kepala, tidak, dia berkata lagi. Saat aku baru masuk tadi, aku kira cucu keluarga mana yang datang bermain. Ayahku benar-benar kehilangan kata-kata. Aku berdiri di samping berusaha sekuat tenaga menahan tawa, memikirkan semua hal menyedihkan dalam hidupku untuk menahannya. Ibuku mencoba memecah suasana canggung dan bertanya, kamu bekerja sebagai apa? Gadis bersemangat itu menjawab, guru dansa. Ibuku tersenyum dan mengangguk. Di mana dia bekerja? Dia menjawab 2 kata, bar. Ibuku juga terdiam. Jiang Hei melihat ekspresi orang tuanya tidak baik dan buru-buru menjelaskan untuknya. Xiao Yun biasanya melakukan siaran langsung, penggemarnya sangat banyak. Mendengar ini, gadis bersemangat itu segera berdiri dan menunjukkan kepada kami tarian Mesir, bahkan di depan kami. Berbagai interaksi intim dengan Jiang Hei. Dia dengan bangga berkata, biasanya banyak, kakak, yang memberiku hadiah. 2 minggu lalu, Jiang Hei memberi hadiah 200.000 di ruang siaran langsungku untuk melihatku menari. Orang tuaku merasa sedikit bingung. Ayahku menahan amarahnya dan bertanya dengan ragu, sudah berapa lama kalian saling mengenal? Dia mengulurkan 2 jari. Ayahku bertanya, 2 tahun? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak, 2 minggu. Aku bilang padamu,
Jiang Hei sangat dermawan. Jika dia memperhatikanku, dia setidaknya bisa menurunkan 100.000 untuknya. Orang tuaku benar-benar kehilangan kata-kata, dan dalam hati mereka sudah menjatuhkan hukuman mati pada gadis bersemangat ini. Tetapi karena kesopanan dasar, mereka memutuskan untuk menahannya untuk makan malam sederhana, berencana untuk menegurnya di meja makan. Begitu dia duduk di meja, orang tuaku melihatnya langsung mengangkat mangkuk dan minum sup. Alis mereka langsung berkerut. Ibuku baru saja akan mengatakan, minum sup harus menggunakan sendok. Baru setengah kalimat diucapkan, gadis bersemangat itu sudah membuka siaran langsung. Kamera mengarah ke dekorasi ruangan. Dan memindai perabotan, berteriak keras, saudari-saudari yang datang. Aku sekarang berada di rumah calon ibu mertuaku. Lihat, cukup mewah, kan? Setelah ini aku tidak perlu khawatir soal makan dan minum. Ayah sampai tersedak dan menyemburkan sup yang sedang diminumnya. Aku buru-buru mendekat dan dengan perhatian menyerahkan tisu. Benar-benar aktor profesional. Benar-benar tidak bisa berhenti sedetik pun. Gadis itu baru saja minum 2 suap sup dan membalikan kamera. Menghadap orang tuaku dan berkata, ayo. Sapa keluarga di ruang siaran langsung. Orang tuaku tidak bereaksi untuk sementara waktu dan tanpa sadar. Mengikuti dan berkata, halo. Kemudian kamera beralih ke aku dan Jiang Hei. Kami berdua juga melambai. Gadis bersemangat itu berkata lagi, kapan kita akan menikah? Malam ini, selama keluarga menyukai, postingan, hingga 1 juta. Kalian ingin melihat apapun bisa. Besok kita akan mengurus surat-surat pernikahan. Jiang Hei masih di samping. Memberi baozi udang ke mulut Xiao Mei itu. Dia, sambil menatap layar ponsel. Sambil menoleh untuk makan 1 gigitan. Akibatnya, beberapa butir nasi jatuh ke tanah. Kesabaran ayahku akhirnya mencapai batasnya. Dia berdiri dan ingin memukul, sambil berteriak. Pergi dari sini, pergi sekarang. Aku segera naik untuk menghentikannya. Sambil memberi mereka berdua kedipan. Mereka berdua langsung mengerti dan cepat-cepat menyelinap pergi. Jiang Sui yang baru pulang sekolah bertemu dengan mereka. Dia menatap Xiao Mei itu untuk waktu yang lama. Dia benar-benar curiga sedang bermimpi. Bagaimana mungkin orang seperti itu muncul di keluarga Jiang? Setelah dia masuk rumah dan mendengar orang tuanya menceritakan semua operasi Jiang Hei yang memalukan, dia langsung marah. Dia ingin berkelahi dengan calon kakak iparnya. Aku melihat situasinya tidak baik, begitu dia keluar. Aku segera menariknya ke samping dan berbisik di telinganya. Setelah Jiang Sui mendengarkan, wajahnya penuh dengan tulisan, ada operasi seperti ini, aku merendahkan suaraku dan berkata, jangan pedulikan itu. Katakan, ya, untuk setuju. Tidak, untuk menolak. Cepat bergabung dengan kami untuk menyingkirkan si anjing besar. Jiang Sui langsung mengangguk dengan gila. Singkirkan si anjing besar. Dengan bergabungnya Jiang Sui, rencana kami berjalan lebih lancar. Jiang Sui bertanggung jawab untuk diam-diam membujuk orang tuaku untuk menerima. Aku, di sisi lain, berdiri di garis depan yang sama dengan Jiang Hei untuk membuktikan keberuntungan. Sementara Jiang Hei hanya perlu memainkan peran Tian Go sebaik mungkin. Orang tuaku semakin kesal. 2 minggu kemudian, ronde kedua rencana pengusiran. Aksi. Jiang Hei sekali lagi memperkenalkan kepada orang tuanya, ayah, ibu. Ini pacarku. Berasal dari keluarga terpelajar. Bekerja sebagai guru di sekolah. Ibuku awalnya masih tersenyum dan bersiap untuk menyapa. Tetapi setelah orang itu melepas kacamata hitam dan maskernya, dia melihat wanita ini, yang hampir seumuran dengannya, otot-otot di wajahnya mulai berkedut. Guru ini tidak berbicara, tetapi begitu dia berbicara, itu adalah pukulan mematikan. Dia berteriak, halo, ibu. Ibuku hampir terkena hipoglikemia. Aku segera memberinya huo xiao yang sudah dibuat. Bercanda sih bercanda, tapi badan tidak boleh sakit. Adikku juga sangat mendukung. Langsung mengusir kedua orang itu. Sebulan kemudian, ronde ketiga rencana pemilihan menantu. Orang tua menatap pria setinggi 185 cm di depan mereka, merasa ada yang aneh. Tapi tidak tahu apa. Setidaknya yang ini terlihat lebih normal daripada 2 sebelumnya. Wajahnya juga cantik, orangnya sopan. Orang tua menanyakan tentang latar belakang keluarganya. Semua aspek kondisinya lumayan. Meskipun tidak bisa dibilang sepadan, tapi cukup memuaskan. Setelah makan malam, Jiang Bai berkata, apakah kamu tidak merasa panas memakai wig? Lepaskan saja. Ibuku bertanya dengan bingung, wig apa? Jiang Bai belum sempat menjelaskan, pria yang menyamar sebagai wanita itu langsung melepas wignya. Suaranya lantang, aduh, lihat apa yang terjadi, kenapa tidak bilang dari tadi? Dia berkeringat di seluruh wajahnya. Aku mau cuci muka dulu. Begitu selesai bicara, dia langsung berdiri dan berjalan dengan santai ke toilet. Cangkir teh di tangan ayahku jatuh ke lantai dan pecah. Ibuku langsung menarik masker wajahnya, menunjuknya dengan tergagap. Dia laki-laki. Jiang Bai mengangguk. Ayahku mengeluarkan ikat pinggang, ibuku mengambil sapu. Kali ini,
Aku dan Jiang Sui masing-masing membantu satu, berusaha keras memberi kode pada Jiang Bai. Jiang Bai kabur lagi dengan pacarnya. Sebulan kemudian, Jiang Bai akhirnya membawa pacar aslinya. Pulang ke rumah, ibuku memegangi pintu dengan erat, tidak membiarkannya masuk. Pertama bertanya, "Berapa umurmu?" Shen Youchu tidak mengerti, tapi tetap menjawab dengan jujur. 20. Ibuku bertanya lagi, "Laki-laki atau perempuan?" Dia menjawab, "Perempuan." Ibuku langsung memeluk lengannya. Berbicara dengan penuh semangat, "Menantu perempuanku yang baik, bagaimana kamu tahu?" Ayahku juga sangat senang. Aku dan Jiang Bai bertukar pandang. Rencana pemilihan menantu berhasil dengan sempurna. Masalah besar dalam hidup Jiang Bai sudah selesai. Aku juga harus mulai menyelesaikan masalah besar dalam hidupku sendiri. Di loteng, aku menggigit ujung pena dan mencoret-coret di buku catatan. Di kakiku ada setumpuk harta karun masa kecil yang ditemukan dari kedalaman ingatan, seperti bangau kertas origami dari taman kanak-kanak, kartu ulang tahun yang diterima saat SD, surat tulisan tangan saat SMP, syal rajutan saat SMA. Hingga setelah Lin Wanyu kuliah di luar negeri, ia mengirimiku kartu pos dan souvenir dari seluruh dunia. Selama bertahun-tahun dia belajar di luar negeri, dia menggunakan cara ini untuk mengirimkan seluruh dunia sedikit demi sedikit kepadaku. Orang yang kucintai, kebetulan juga mencintaiku. Sungguh keberuntungan yang luar biasa. Aku harus menyemangati diriku sendiri dan mulai berjuang dengan lampu LED untuk mendekorasi dinding foto, menaburkan kelopak bunga, dan membuat kue baru, lokasi pengakuan cinta. Diputuskan di panggung lantai 2. Tiba-tiba dering telepon berbunyi, sambil memasang lampu LED. Sambil menjawab telepon, aku berkata, "Halo? Oh, ya, bunga 9.999 yang kupesan, tolong bantu kirim ke lantai 2. Terima kasih atas kerja kerasmu. Semuanya sudah siap, tinggal istriku saja." Aku berdeham dan mengirim pesan suara kepada Lin Wanyu, "Hari ini toko tutup. Tapi bagianmu tetap kusiapkan. Kapan kamu bisa datang mengambilnya?" Dia membalas dalam hitungan detik, "Aku akan ke sana setelah sampai di rumah, sekitar 1 jam lagi." Setelah menutup telepon, aku berteriak "yes" dengan gembira, lalu dengan panik. Mulai berlatih pengakuan cinta yang mendalam di depan udara kosong. Lin Wanyu. Sebenarnya aku tiba-tiba gugup. Lin Wanyu. Sial, salah, coba lagi. Lin Wanyu, aku menyukaimu. Jadi, apakah kamu bersedia atau tidak? Beri aku jawaban yang pasti. Aku merasa ada yang tidak beres. Hikiang di ujung video, melihat pertunjukanku yang tanpa benda, langsung tertawa terbahak-bahak seperti babi. Dia berkomentar, "Jiang Bai, ini bukan pengakuan cinta, tapi seperti mengajak berkelahi. Kalau menurutku, sebaiknya kamu mengatakan apapun yang terlintas di benakmu saat itu. Yang tulus dari hati adalah yang paling jujur." Aku pikir dia ada benarnya, jadi aku menyerah berlatih. Dalam setengah jam menunggu berikutnya, jantungku hampir melompat keluar dari dadaku. Aku berjalan mondar-mandir di teras sebentar. Sebentar dia merapikan rambutnya di depan cermin, bahkan dengan gugup menghitung kelopak mawar. Dia langsung setuju padaku, dia ragu-ragu sebentar lalu setuju, dia langsung setuju. Ketika dia menghitung kelopak mawar ke-99, bel pintu berdering dengan jelas, Lin Wanyu mendorong pintu dan masuk. Tidak ada seorang pun di toko. "Jiang Bai," aku membuka sedikit pintu di lantai 2. Berteriak ke bawah, aku di atas. "Naiklah." "Oke." Deng deng deng. Dia selangkah demi selangkah perlahan menaiki tangga kayu, lalu suara langkah kaki berhenti. Setelah 1 menit, 2 menit, aku ingat aku ingin membuka pintu sendiri. Tepat pada saat itu, pintu terbuka, disertai dengan gerakan Lin Wanyu. Semua lampu LED menyala dalam sekejap, dia berdiri di persimpangan cahaya dan bayangan. Pandangannya pertama-tama menyapu kelopak bunga di seluruh lantai, lalu ke dinding foto, dan akhirnya terpaku pada wajahku yang sangat gugup. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lin Wanyu, aku menulis, aku terlalu bersemangat." Aku ingin berjalan ke arahnya, mungkin karena terlalu gugup, kaki kiriku tersandung kaki kananku. Akibatnya, aku berlutut di depannya dengan suara keras, aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. "Jiang Bai," dalam suaranya, ada nada tawa yang tak tertahankan. Bertanya, "Apa yang kamu lakukan? Mengucapkan selamat tahun baru atau menikah?" Aku ingin sekali mencari celah di tanah untuk masuk, tetapi sekarang, aku dengan santai mengeluarkan sebuah kotak beludru dari sakuku. Di dalamnya tergeletak dengan tenang sebuah cincin berlian besar 5 karat. Aku mengucapkan setiap kata dengan sangat serius, "Lin Wanyu. Aku sudah menyiapkan cincin ini sejak lama, tetapi aku tidak berani memberikannya padamu. Sekarang, maukah kamu membiarkanku memasangkannya untukmu?" Aku bertanya dengan lembut, mataku seolah dipenuhi bintang-bintang. Lin Wanyu mengangguk dengan kuat dan mengulurkan tangan kirinya yang sedikit gemetar. Dia berkata, "Aku bersedia." Setelah dia memasangkan cincin itu, aku menggaruk kepalaku dan berkata, "Wanyu,
Tahukah kamu? Aku menyiapkan kata-kata pengakuan selama setengah jam, tapi tidak ada satupun yang terpakai. Dia terkekeh pelan. Bersandar di bahuku dan berkata, tidak apa-apa, aku sudah menerima ketulusanmu. Aku bertanya, bolehkah aku menciummu? Kalimat ini, entah bagaimana, keluar begitu saja dari mulutku. Dia berkata, kata-kata selanjutnya semuanya kutahan kembali. Aku tidak bisa menunggu sedetik pun. Menahan bagian belakang kepalanya, aku memperdalam ciuman ini sedikit demi sedikit. Pandangan di depan mataku menjadi kabur. Aku hanya bisa melihat bulu matanya yang sedikit bergetar dan warna kemerahan. Dia mendorongku sedikit menjauh, bernapas dengan terengah-engah, dan berkata biarkan aku menenangkan diri. Dia di depanku memiliki pipi yang merah merona, matanya penuh dengan kelembutan. Dia bertanya, begitu terburu-buru, waktu membawa sedikit demi sedikit yang meluncur turun. Dia melingkarkan lengannya di leherku. Berkata, malam masih panjang. Dia berjinjit. Bibirnya menyentuh bibirku, dan berkata lagi, kita bisa melakukannya perlahan-lahan. Di kejauhan, sebuah bintang jatuh melintasi langit malam. Aku diam-diam membuat permohonan. Berharap setiap hari di sisa hidupku, aku bisa berbagi cahaya bintang yang cemerlang ini bersamanya.